kita siapkan secukupnya mie instan. Untuk mie-nya saya pakai mie telur merek Ekomi supaya harga jualnya nanti juga lebih murah. Untuk mie-nya ini tidak digunakan semua, yang dipakai hanya sekitar 250 gram. Kemudian panaskan air sampai mendidih, dan jika airnya sudah mendidih, kita masukkan secukupnya minyak goreng. Tujuannya supaya mie-nya nanti tidak lengket saat sudah matang. Setelah itu kita masukkan mie instannya, dan mie-nya ini kita rebus dahulu dengan api sedang. Untuk merebusnya tidak perlu sampai terlalu matang. Cukup setengah matang saja supaya teksturnya tidak terlalu lembek. Jika dirasa mie-nya sudah setengah matang, bisa kita matikan api kompornya. Lalu kita angkat dan kita tiriskan dahulu airnya, kemudian kita letakkan di dalam wadah. Dan ini untuk mie-nya tidak perlu digunting karena di saat dimasak dengan bumbunya nanti bisa sambil dipotong. Kemudian siapkan blender. Dalam blender masukkan 7 buah cabai merah. Lalu 7 siung bawang merah. 1 ruas kecil kunyit. 7 siung bawang putih. Dan terakhir kita masukkan secukupnya air putih. Kemudian semua bahan ini akan kita blender dahulu sampai halus. Dan ini dia bumbunya sudah dihaluskan semua, langsung saja bumbunya kita tumis di minyak yang sudah mendidih dengan api sedang. Untuk menumis bumbunya ini, pastikan sampai benar-benar matang dan tanak supaya rasanya tidak langu. Jika bumbunya dirasa sudah matang, kita masukkan 150 gram ayam yang sudah diiris kecil. Lalu tumis lagi sampai ayamnya matang. Untuk ayamnya saya pakai yang bagian dada. Jika ayamnya sudah dirasa matang, kita masukkan 150 gram irisan kentang yang sebelumnya sudah direbus setengah matang. Lalu irisan wortel yang juga sudah direbus setengah matang. 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Lalu beri secukupnya air putih. Kemudian semua bahan ini kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Jika semua sudah tercampur rata, lalu masukkan mie yang sudah direbus di awal tadi. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk apinya kita turunkan ke api sedang cenderung kecil. Jika semua sudah tercampur rata, kita masukkan untuk perbumbuannya dari garam 1 sendok teh, 2 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Dan terakhir kita tuang 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata dan kita masak sampai mie-nya benar-benar matang. Untuk apinya kita tetap gunakan api sedang cenderung kecil. Kita aduk sambil mie-nya dipotong supaya tidak terlalu panjang. Untuk perbumbuannya tadi, kalian bisa koreksi rasa, jika masih ada yang kurang bisa ditambahkan. Jika mie-nya sudah matang, bisa kita matikan api kompornya, lalu mie-nya kita angkat dan tunggu sampai suhunya hangat. Dan ini dia adonan mie-nya sudah hangat, kemudian kita siapkan 4 butir telur di dalam wadah, lalu telurnya kita kocok dahulu. Selesai kita kocok telurnya, kita tuang ke dalam adonan mie, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan saat menuangkan kocokan telurnya harus dalam keadaan adonan mie-nya hangat. Jika mie-nya panas, telurnya akan cepat matang. Jika kocokan telurnya sudah tercampur rata dengan adonan mie, langkah selanjutnya karena ini untuk menu jualan, adonan mie-nya kita timbang dahulu supaya sama rata. Jadi perbungkusnya nanti akan diisi sekitar 100 gram adonan mie. Selesai kita timbang, lalu kita siapkan secukupnya daun pisang yang sudah dilayukan sebentar di atas kompor. Untuk daun pisangnya, kita gunakan ukuran besar untuk bungkus bagian luar dan ukuran kecil untuk bungkus bagian dalam. Lalu kita tuang adonan mie tadi di atas daun pisang ukuran kecil, lalu kita ratakan sebentar. Selesai adonan minyak kita ratakan, kemudian kita bungkus dengan cara digulung. Untuk membungkusnya mirip dengan membungkus lontong. Jangan lupa kita padatkan seperti ini,
supaya adonannya lebih padat saat sudah matang nanti. Setelah itu, kita bungkus dengan melipat kedua sisi daun seperti ini dan sematkan tusuk gigi supaya daun terkunci rapat. Jika sudah dibungkus seperti ini, jika masih terdapat sisa daun bisa kita gunting supaya terlihat lebih rapi. Dan seperti ini hasilnya, bisa kita lakukan proses ini sampai semua adonannya mie-nya selesai dibungkus. Dan ini dia adonan mie atau arem-arem mie-nya sudah dibungkus semua. Satu resep menghasilkan 15 bungkus lontong mie atau arem-arem mie, dan ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya kita panaskan dahulu air di dalam panci kukusan sampai mendidih. Jika airnya sudah mendidih, langsung kita letakkan saringan kukusan yang berisi adonan lontong mie-nya di atas panci kukusan. Dan ini akan kita kukus dahulu selama 25 menit dengan api sedang. Pastikan mengukusnya jangan terlalu lama supaya lontong mie-nya tidak menghitam. Setelah 25 menit dikukus, lontong mie atau arem-arem mie-nya sudah matang, bisa kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dan tunggu sampai lontong mie atau arem-aremnya dingin. Dan ini dia makanan tradisional dari olahan mie instannya sudah jadi. Ini kalau di daerah saya namanya lontong mie atau arem-arem mie. Arem-arem mie ini bisa bertahan selama 2 hari di suhu ruang dan tidak akan berlendir. Jika mau lebih awet bisa disimpan di dalam kulkas bertahan selama semingguan juga masih oke, dan saat mau dikonsumsi bisa dikukus ulang sebentar saja. Kalau mau dijual bisa dijual 6.000 sampai 8.000 per bijinya, atau bisa disesuaikan saja dengan harga bahan baku di setiap daerah. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe.